Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Defriadi Kasmedi SPD GR. Kawan-kawan bisa panggil Bang D. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang statistika. Khususnya adalah statistika tingkat SMA, SMK sederajat. Statistika ini juga bisa digunakan untuk mengolah skripsi loh guys, atau PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, selanjutnya mari kita lihat apa itu statistika. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tentunya kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Apa saja yang ada di dalam statistika? Nanti kita lihat. Pertama ada pengertian statistika dan istilah-istilahnya, penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data. Nah, waktu SMP kita sudah belajar, namun hanya beda di jenis datanya saja. Oke, inilah dia bagian-bagian dari statistika untuk SMA dan SMK sederajat. Mari kita mengenal bagian-bagian penting dari statistika. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Oke, next. Statistika adalah ilmu tentang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya istilah-istilahnya. Statistik. Statistik adalah hasil pengolahan data atau hasil analisis. Selanjutnya, datum. Datum adalah keterangan informasi yang diperoleh dari suatu data yang kita ambil. Nah, datum berupa angka, sifat, atau informasi. Selanjutnya, data. Data adalah kumpulan dari datum-datum atau bentuk jamak dari datum tersebut. Ukuran data. Nah, ukuran data ini ditentukan oleh banyak datum pada data. Semakin banyak datumnya, maka semakin besar ukuran datanya. Selanjutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu adalah termasuk dalam jenis data ya. Nah, kuantitatif ini data yang diperoleh dari hasil perhitungan atau hasil pengukuran. Nah, sedangkan yang kedua adalah data kualitatif. Data yang menyatakan karakteristik atau keadaan objek yang diteliti. Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah semua objek yang akan kita teliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil datanya dan dibuat statistiknya. Oke, selanjutnya ada penyajian data, tabel distribusi frekuensi. Penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, ini dia ada definisinya. Kita lihat contoh. Nah, nampak ini ada tabel distribusi frekuensi, ada nilainya, ada frekuensinya. Nah, yang membedakan waktu SMP itu kita nilainya tidak seperti ini ya teman-teman. Oke, ini adalah kelas pertama. Ini adalah kelas kedua dan seterusnya kelas ke-6. Panjang kelas. Apa itu panjang kelas? Panjang kelas adalah jarak atau interval nilai pada setiap kelas. Panjang kelas selalu sama. Nah, kita lihat kelas 1, kelas kedua, dan sampai kelas ke-6 memiliki panjang kelas yang sama. Nah, untuk menentukan panjang kelas itu, kita bisa menggunakan rumus batas atas atau nilai yang paling tinggi dikurang dengan nilai yang paling rendah ditambah 1. Kenapa harus ditambah 1 ya? Karena jarak dari 40 sampai 48 itu 9 loh guys. Coba dihitung nanti ya. Karena 40-nya dimasukkan, bisa digunakan dengan jarinya. Next, batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, artinya di sini batas kelas 48 merupakan batas kelas pertama, 49 batas kelas kedua yang membatasi dengan kelas pertama, 57 adalah batas kelas kedua yang membatasi dengan kelas ketiga. Coba kita lihat. Batas kelas ini ada dua guys, ada batas atas, ada batas bawah. Contohnya pada kelas pertama, batas atas itu adalah 48. Dan pada kelas pertama juga batas bawahnya 40. Nah, berarti begitu juga dengan kelas kedua. Batas atasnya adalah 57 dan batas bawahnya 49.
Berarti yang di sebelah kanan itu adalah batas atas untuk setiap kelas dan di sebelah kiri itu adalah batas bawah untuk setiap kelas. Tipe kelas, wah apalagi nih guys. Tipe kelas itu adalah nilai nyata, batas-batas nyata. Artinya tidak ada lagi angka di situ yang bisa diisi. Nah, seperti apa ya? Coba kita lihat. Tepi atas itu adalah 48 tambah 0,5. Artinya batas atas ditambah 0,5. Dan tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Oke, lanjut. Titik tengah. Titik tengah itu adalah nilai atau data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Nah, ini cara mencarinya. Titik tengah itu adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, berarti 40 ditambah 48 bagi 2 sama dengan 44. 49 ditambah 57 dibagi 2. 58 tambah 66 dibagi 2. Nah, berarti setiap kelas itu memiliki titik tengah kelas ya. Frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyak datum pada kelas. Kelas 1 itu ada 3 datum. Artinya ada nilai yang berada di 40 sampai 48 itu ada 3 guys. Nah, bisa jadi 40, 45, 46. Nah, itu kan 3 buah tuh. Oke, next. Tabel distribusi frekuensi relatif. Dari suatu tabel distribusi frekuensi dapat dibuat tabel distribusi frekuensi baru yang disebut tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel ini mempunyai frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Nah, ini dia rumusnya guys. Oke, dapat kita lihat FR sama dengan FI per N dikali 100%. N-nya banyak data ya. Ini ada kolom nilai, F ini adalah kolom frekuensi, dan FR ini adalah kolom frekuensi relatif yang satuannya dalam bentuk persentase. Nah, ini biasa juga digunakan oleh para peneliti ya guys, atau buat laporan. Next. Tabel distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari didapat dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari digunakan tepi atas pada kolom nilai. Oh, ini pakai tepi atas tadi guys, jangan lupa ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari didapat dengan mengurangkan frekuensi demi frekuensi. Nah, yang tadi ditambahkan, sekarang dikurangkan. Tabel distribusi frekuensi digunakan tepi bawah. Nah, ada perbedaan loh guys, coba dilihat. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kurang dari. Ini adalah tepi atas dari setiap kelas tadi, dan ini dia frekuensi kumulatifnya ditambahkan. Nah, yang pertama kan 3, yang kedua tentunya 3 tambah 2, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 7, 17. Kita lihat ini adalah frekuensi lebih dari. Nah, lebih dari 39,5, tentunya 39,5 adalah tepi bawah guys, yang paling rendah. Jadi kalau dia paling rendah, tentu semua data itu adalah lebih dari 39,5. Makanya kita mulai dari 40. Untuk selanjutnya, 40 kurang 3 sama dengan 37, 37 kurang 2 sama dengan 35, 35 kurang 5 sama dengan 30, dan selanjutnya sampailah ke tepi bawah yang paling tinggi. Oke, next. Sini ada histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Nah, kita lihat guys. Histogram itu mirip dengan diagram batang, cuman yang membedakannya adalah setiap batangannya berdempet-dempet. Di sumbu X ini adalah nilai tepi bawah hingga tepi atas suatu kelas guys. Ini kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Nah, kenapa ini dempet? Coba perhatikan, karena nilai tepi bawah kelas kedua sama dengan tepi atas kelas pertama. Begitu juga dengan seterusnya. Makanya garisnya satu saja. Dan sumbu Y ini atau sumbu yang ketiga ini adalah frekuensinya. Oke, next. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Ya, coba kita lihat gambarnya. Ya, mirip dengan diagram garis. 44, 53, 6,
62, 71, 80, 89. Ini adalah titik tengah kelas yang kita punya, dan ini adalah frekuensinya. Nah, jadi titik tengah kelas itu kita hubungkan dengan frekuensinya di sumbu Y. Nah, ternyata histogram dan poligon frekuensi ini bisa kita buat jadi satu diagram, satu gambar. Nih, jadi kalau kita udah buat histogram, maka kita buat aja di sini di titik tengahnya, di tengah-tengah batang ini kita buat titiknya. Nah, tinggal kita hubungkan, guys. Nah, kalau datanya sama bisa kita buat seperti itu ya. Kalau datanya berbeda tentu tidak bisa. Next, ogive. Ogive adalah kurva berbentuk huruf S, mirip ya guys, yang diperoleh dari tabel frekuensi kumulatif. Ada dua macam ogive, yaitu ogive dari frekuensi kumulatif kurang dari disebut ogive positif, ogive dari frekuensi kumulatif lebih dari disebut ogive negatif. Nah, kalau ini adalah ogive positif dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kenapa disebut positif? Karena dia monoton naik. Kita lihat, if negatif itu dari frekuensi kumulatif kurang lebih dari. Kenapa disebut negatif? Karena dia menurun. Mungkin sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini membantu teman-teman dalam pembelajaran statistika. Nanti sebelum mempelajari lebih jauh, maka konsep-konsep ini atau istilah-istilah dan pengenalan ini sangat membantu ya guys. Oke, akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.